Kata Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ini beliau mengutip katanya yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, jangan ragu-ragu katanya, Tuhan turun serupa saja, serupa saya turun dari mimbar ini. Lalu ia turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama kita di channel Sangga Syubhat TV. Ini kita lagi jalan-jalan nih di Ahad pagi. Kita mau olahraga sekalian ya, ngambil konten. Ustaz, gimana Ustaz? Ya alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Barusan ini baca buku kita ya. Nah, nama judul bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah katanya. oh iya, ini Karangan Pak Kiai Haji Sirajuddin Abbas katanya tuh. Nah, itu poin yang menarik di situ, dan saya juga pernah melihat ceramahnya salah seorang kiai juga bawakan menukil dari buku itu kan. Ya, jadi mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata ketika dia berkhutbah di Damaskus, dia bilang sifat nuzul Allah itu ya. Allah itu turunnya Allah itu sama dengan turunnya saya dari mimbar ini katanya. Cuman saya nggak tahu nih, dia nggak ngasih referensi sih Ibnu Taimiyah ngomong itu di mana. Mungkin bisa dijawab nih Ustaz di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tadi yang disebutin ya, bahwa Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini memang betul ya, ada di bukunya ya. Makanya tadi ini bukunya yang dibawa bilang Bang Ainur ini. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ini yang di sini ya, kita bacain ulang itu tadi. Dia. Kata Kiai Haji Sirajuddin Abbas, ini beliau mengutip katanya yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, jangan ragu-ragu katanya, Tuhan turun serupa saja, serupa saya turun dari mimbar ini. Lalu ia turun ke bawah. Apakah ini tidak ahli bid'ah yang sebesar-besarnya yang menyerupakan turunnya Tuhan dengan turunnya dia dari mimbar? Nah, ini kedustaan ya. Pertama ya, Ibnu Taimiyah di seluruh buku-buku beliau yang berkaitan dengan hal ini, baik yang beratnya semisal Dar'ut Ta'arud al-Aql wa Naql, atau Arad ala Mu'tazil ala Zanadiqah, ya, wal Mu'attilah, kemudian di buku-buku beliau yang lainnya semisal Hamawiyah al-Kubra, kemudian juga Risalah Tadmuriyah, maupun yang ringan ya, semisal Wasithiyah. Ya, Wasithiyah itu adalah buku pemula untuk membahas akidah asma wa sifat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menegaskan bahwa segala nas-nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang menetapkan sifat-sifat Allah, maka ditetapkan pula oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan 4 rambu-rambu. Bila ta'til tanpa menolaknya, bila tahrif tanpa memalingkan ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil, bila takyif tanpa memikirkan bagaimana bentuk hakikat sifat tersebut, dan yang terakhir bila tashbih atau tamtsil. Sebenarnya ini bukan terakhir, tapi karena ini menjadi poin terakhir dari pembahasan kita, maka kita sebutkan. Ibnu Taimiyah sudah mengatakan bila tamtsil yang atau bila tashbih, tanpa menyerupakan seluruh sifat-sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk, walaupun nama sifatnya sama. Semisal Ibnu Taimiyah menetapkan sifat qudrah, maka sifat qudrah yang ada pada Allah berbeda dengan sifat qudrah yang ada pada makhluk. Sifat istiwa yang ada pada Allah berbeda dengan sifat istiwa yang ada pada makhluk. Dan ini sudah menjadi suatu hal yang maklum dari Ibnu Taimiyah. Maka ketika Kiai Haji Sirajuddin Abbas mengada-ngada membuat fitnah seperti ini tanpa ada referensi sama sekali, ini kedustaan, ini buhtan, ya.
Dan ini sangat disayangkan justru malah dijadikan seperti referensi buku rujukan dari kiai-kiai haji yang setelah Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini. Apalagi cuman bersumber dari Ibnu Battuta tanpa ada keterangan di buku apa Ibnu Battuta hanyalah petualang. Ya. Yang katanya bawa ajaran Islam ya ke Nusantara gitu. Enggak juga. Enggak juga ya? Nah, ini seperti ini. Ini adalah kekeliruan ya. Dan kembali kepada pembahasan nuzul ya. Sifat nuzul. Ibnu Taimiyah dan seluruh para ulama menetapkan sifat nuzul itu sifat turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir berdasarkan hadis Nabi yang mutawatir, inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi thulusil lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai syuruhat ya, syarah-syarah dari kitab-kitab hadis mengenai hadis ini. Turunnya adalah hakikatiha, berdasarkan hakikat dari turun tersebut, tanpa menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Nggak ada. Ibnu Taimiyah mengatakan turunnya Allah dari langit seperti turunnya saya dari mimbar seperti ini. Ya. Dan udah ditetapkan aja turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Selesai. Ya. Nah, mengenai pembahasan nanti arsy Allah kosong dong. Nanti insya Allah di syubhat berikutnya kita hadirkan kitab-kitab ulama mengenai hal ini. Akan syubhat-syubhat seperti ini. Gitu aja Bang. Siap. Maksudnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjalanan.